sekitar uh, ya baru setengah jam yang lalu ada satu lontaran yang menarik dari seorang anak muda terkait dengan pemilu 2024. Sampai saat ini dia belum memutuskan apakah dia akan ikut berpartisipasi atau masih mempertahankan niat awal bahwa dia tidak akan pusing-pusing mengikuti hiruk pikuk pemilu 2024 ya, karena satu alasan tertentu yang menurut saya ya itu merupakan hak yang semua harus mengapresiasi sikap apapun sikap masyarakat sepanjang itu tidak merusak tatanan bernegara. Yang akan saya sampaikan ini ada kaitannya dengan tadi. Nah, kalau Anda melihat ini warna biru ini pasti Anda mempunyai asosiasi dengan satu partai tertentu, tapi saya bukan juru bicara atau juru kampanye atau pengurus partai tertentu, tidak. Tapi ini hanya satu contoh. Ini saya dapat dari teman saya yang mencalonkan sebagai calon legislatif tahun 2024. Ini kebetulan yang bersangkutan itu mensponsori kegiatan catur di satu kawasan di Solo. Ada kaitannya dengan aktivitas partai yang seperti yang saya ceritakan tadi oleh anak muda tadi, bahwa dia sebetulnya merasa gerah atau barangkali ya semacam geram gitu ya, melihat spanduk-spanduk yang bertebaran di sepanjang jalan, bahkan ada yang masuk kampung. Ini yang menarik adalah bahwa dia berandai-andai, seandainya saya seorang lurah gitu ya, maka saya akan membuat suatu kebijakan bahwa seluruh spanduk baik itu caleg, partai dan sebagainya itu akan saya tempatkan di satu tempat, misalnya di alun-alun atau di lapangan ya, dimana tidak boleh dalam area kekuasaan dia partai atau caleg yang akan memasang baliho di luar tempat yang sudah ditentukan, sehingga bayangan dia itu nanti ya, kalau kebijakan itu menyeluruh di seluruh Indonesia, berarti itu kebijakan dari pusat, maka tidak akan ada lagi baliho-baliho yang bertebaran di sepanjang jalan, karena menurut dia itu di satu sisi pemborosan, di sisi yang lain adalah mengganggu pemandangan ya. Kelihatannya sepele, tapi saya kira itu kalau ke depan, misalnya tahun pemilu ke depan ada aturan semacam itu, saya kira akan lebih indah ya. Misalnya di tingkat provinsi itu dipusatkan di mana, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan, itu kalau diberikan tempat khusus untuk memasang baliho itu, maka kejadiannya akan lebih tertib. Artinya ya, siapapun yang pengen melihat wajah calon itu bisa datang ke tempat yang sudah ditentukan. Toh kemungkinan mayoritas yang dipasang di jalan-jalan itu, gimana kita mau membaca dan melihat calon kalau terutama jalur cepat itu dipasangi berjajar bendera. Sekedar itu hanya menunjukkan kemeriahan saja. Saya kira ini satu ide yang menarik. Dana yang mungkin harus dialokasikan untuk baliho itu juga barangkali akan semakin ramah di kantong. Ini karena juga barangkali ini anak muda ini kan
bekerja kalau saya lihat kan di bawah upah minimum, di bawah UMR. Tapi apa namanya, ya bukan karena ketidakpuasan itu sehingga dia melihat baliho yang bertebaran di sepanjang jalan itu sebagai satu yang mengirikan hati, tapi itu betul-betul mengganggu pemandangan menurut pengakuan dia. Dan saya kira ini untuk ke depan KPU juga perlu memperhatikan ini. Pemilu akan lebih indah, lebih barangkali efisien, dan tidak membuat masyarakat menjadi istilahnya kalau dengan bahasa anak muda tadi, membuat enek. Salam konstitusi.